Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Mufid dengan NPM 24013010242. Saya dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas L akan mengikuti atau melaksanakan perbaikan nilai AKM 2, yang mana dalam perbaikan nilai ini kita dipandu untuk mengerjakan diarahkan untuk mengerjakan dua soal yang terdapat dalam panduan perbaikan nilai. Sebelum itu saya izin ini ya apa namanya mengetik identitas saya dalam Excel ini. Di sini oh ya, karena ada dua soal, jadi saya akan menambahkan satu sheet lagi. Jadi totalnya ada dua sheet. Yang pertama itu untuk yang sheet pertama itu untuk soal pertama dan sheet kedua itu untuk soal kedua. Saya izin untuk menuliskan identitas terlebih dahulu. Seperti nama ini kita pakai ini titik dua supaya rapi. Lalu kita cek sama kita. Baru kita. Ya, NPM saya tadi, NPM akhirnya adalah 242 dari eh, kelas akuntansi keuangan menengah 2 kelas L. Di sini NPM NPM lalu bawahnya adalah mata kuliah. Kita copy ke sini. Ini kita tulis untuk soal kedua. Nah, di soal pertama itu ada tentang laporan arus kas, dan soal kedua itu ada tentang akuntansi error. Saya akan mengerjakan untuk laporan arus kas terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus membuat yang namanya eh, judul laporan ya. Dalam soal ini tuh diketahui neraca dari Gratika Corp tahun 2022 dan 2021, data tambahan terkait tahun 2022, dan instruksinya. Di sini instruksinya meminta kita untuk membuat laporan arus kas metode tidak langsung untuk Gratika Corp. Jadi kita menuliskan laporan apa namanya laporan arus kasnya terlebih dahulu. Kita menuliskan Gratika Corp, Gratika Corp, lalu statement of financial statement of cash flow, lupa saya, cash flow dalam kurung indirect method karena menggunakan metode tidak langsung, dan di sini itu kita menggunakan yang namanya apa namanya periodenya for for kita buat for the year for the year ended December 31 2022. Udah. Lalu kita kasih jarak satu buat agak rapihan. Lalu di sini itu biasanya untuk laporan arus kas itu terdapat tiga aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua itu aktivitas investasi, dan yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Jadi saya catat terlebih dahulu untuk aktivitas operasi ya di sini. Cash flows from operating activities. Activities. Ya, kita jangan lupa pakai titik dulu.
Oke, nanti ya. Terlihat, oke, sudah. Di sini ada net income, akun net income. Lalu di bawahnya itu biasanya ada keterangan adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Lalu kita rapikan dulu, kita samakan ininya. Sebelum itu kita biasanya kan kenapa sampai di itu mungkin taruh sini aja ya, di sini aja biar agak lebih. Net income. Sebelum itu kita merger dulu judulnya, karena ini judul ya, jadi harus di merger dan di bold supaya tahu 12 ini. Nah, untuk net income itu adalah kita cari di laba ditahan. Akun laba ditahan di sini. Pada 2022 itu laba ditahannya adalah 40.750. Lalu di tahun 2021 itu laba ditanya adalah 15.000. Jadi kita kurangkan antara 2022 dengan 2021, 15.000. Hmm. Oh ya, sebelum itu karena ini pakai dolar ya, jadi kita susun juga pakai dolar supaya rapi. Dolar Indonesia. Nah, ini. Oke, sip, kelihatan ya. Lalu adjustment ini karena apa namanya? Ada akun-akun juga kita kasih titik dua. Nah, di sini tuh kita membuat yang namanya apa loss on sale of equipment karena di data tambahan itu terdapat keterangan peralatan yang diperoleh dengan harga $11.000 itu telah disusutkan sebesar 30% dan dijual seharga 2.500.000. Jadi kita pakai perhitungan tambahan di sini. Sebentar, kita kasih jarak dulu. Lalu perhitungan tambahan terkait loss on sale ya. Nah, di sini loss on sale. Saya caps lock karena ini kita kayak seperti judul, kita caps lock dan kita bold karena kita mau mencari loss on sale. Atau mungkin kita belum tahu ya, ini loss atau profit. Tapi kita tulis saja terlebih dahulu. Sell. Nah, sell. Nah, di sell itu ada keterangan cost karena di sini diketahui bahwa sebentar ini kita kasih yang namanya dolar terlebih dahulu juga sama seperti tadi. Costnya itu diketahui sebesar 11.000 pada soal. Jadi kita tulis 11.000. Kelebihan 11.000. Lalu di sini ada accumulated depreciation karena di soal itu dibilang bahwa telah disusutkan sebesar 30%. Jadi di perhitungannya juga dimasukin depreciation eh, sebesar 30%. Hmm, mungkin ini buat ini bisa juga. Nah, accumulated depreciation berarti di sini 30%, salah, 30% kita kalikan dengan 11.000 karena telah disusutkan.
Jadi ini dikurangkan, di sini dikurangkan sebes- nah di sini 7.700 itu dinamakan book value dari peralatan ya, book value. Lalu eh, terjualnya itu dengan harga 2.500. Jadi peralatan ini tuh dijual dengan harga 2.500. Jadi namanya process from sale sebesar 2.500.000. Nah, kita pengen tahu kalau ini rugi apa tidak itu pakai book value apakah lebih besar daripada harga dijualnya. Kalau lebih besar berarti kalau book value-nya lebih besar berarti rugi. Tapi kalau kebalikannya itu untung. Karena ini apa namanya? Rugi ya. Hitungannya rugi. Oh, bentar ini belum saya kasih 2.500 ya. Kita kasih ini. Hitungannya rugi jadi ya, karena kita hitungannya rugi jadi ditulisnya loss on sale sebesar 5.200 gitu. Di sini 5.200. Oke, kita masukin loss on sale di sini sebesar hmm, tadi loss on sale loss on sale of equipment sebesar tadi mana 5.200. Oke. Next kita menulis yang namanya bentar. Kita menulis yang namanya apa ya? Keuntungan dari klaim asuransi ya. Ini ada karena nih gimana ya? Investasi itu tadi ini loh, yang 33.000 itu hasil klaim asuransi. Jadi saya lompatin yang 23 karena ini akan masuk ke aktivitas pendanaan. Jadi kita lompati dulu, lalu kita masuk ke aktivitas eh, klaim insurance ini. Jadi kita tulis kita hitung dulu terkait klaim asuransinya. Nah, klaim asuransinya itu kalau kita apa ya namanya? Kita hitung klaim asuransinya itu bentar, klaim insurance. Kita tulis dulu judulnya klaim insurance. Nggak apa-apa, kecil. Nah, ini. Lalu build karena yang diasuransikan itu gedung, jadi ini build. Lalu bentar. Build-nya tadi di sini keterangannya adalah 29.750, 29.750. Lalu kita tulis accumulated depreciation dari gedungnya itu sebesar ini 6.000. Jadi kita tulis 6.000. Kita kurangkan ya. Kita kurangkan menghasilkan yang namanya hasil dari ini. Ini book value. Lalu klaim insurance-nya, klaim insurance-nya tadi sebesar 33.000, tapi itu neto ya. Tapi kalau di sini itu menurut saya yang diperhitungkan juga bruto karena 33.000 karena ini ada pajaknya. Jadi hitungannya kita mendapatkan 33.000 ditambah dengan 4.000 atas pajaknya tadi. Jadi hasilnya klaim insurance-nya adalah 37.000.
Lalu kita lihat keuntungannya, keuntungan atau kerugiannya. Ini di sini book value-nya adalah 23.750. Klaim insurance-nya itu lebih besar. Jadi hitungannya kita untung ya. Jadi kita tulis untung gain. Di sini karena ini berkurang. Eh, sebentar ini. Hmm, sip. Jadi ini itu untung atas klaim asuransi apa namanya bangunan. Jadi kita tuliskan di sini di laporannya. Bentar. Di laporannya itu kita tuliskan gain from claim insurance sebesar tadi itu tadi sebesar 13.250. Lalu kita fokus ke sebentar ini kita condongkan ya biar mudah lihat. Nah, setelah itu kita menghitung yang namanya depresiasi expense. Nah, depresiasi expense itu kita tulis di sini aja depreciation depreciation expense expense itu cara menghitungnya adalah accumulated depreciation expense depreciation on equipment sold karena yang dibahas tadi tentang peralatan yang dijual jadi tulisnya equipment sold lalu di sini adalah decrease. Kenapa decrease? Karena di sini itu ada penurunan ya, penurunan terkait peralatan. Jadi yang 2021 itu 4.500, sedangkan di 2022 itu hanya 2.000. Nah, ini dinamakan decrease atau penurunan di accumulated depreciation depreciation sebesar ini tadi akumulatednya tadi 4.500 ya 4.500 dikurangi oleh 2.000. Nah 2.500 lalu di sini eh oh salah saya ini harusnya di sini oke. Untuk accumulated depreciation on equipment sold-nya itu ini 3.300 oke ini. Nah kita kurangkan ya antara 3.300 dengan 2.500 menghasilkan yang namanya ini lupa saya harusnya ini minus. Nah, hasilnya adalah 800. 800 ini depreciation expense. Kita masukin ke sini. Depreciation expense. Expense sebesar tadi ya, sudah. Oh iya, karena oh aku lupa ini. Karena keuntungan dalam metode tidak langsung di aktivitas operasi itu mengurangi ya teman-teman. Nah, mengurangi, bukan menambah. Kalau loss baru menambah. Nah, ini kalau loss on sale ini menambah. Kalau untung itu mengurangi, gitu. Untuk expense itu menambah juga, gitu teman-teman logikanya. Lalu di sini kita mau menulis tadi depreciation expense, lalu kita mau menulis amortisasi terkait hak cipta. Jadi kita menuliskan copyright amortization, amortization.
Di sini kita lihat ya, 5.250 ke 5.000. Jadi ada selisih sebesar 250. Nah, ini yang namanya copyright amortization pada arus kas tahun 2022 sebesar 250 dolar. Selanjutnya adalah eh, penjualan equity ya, penjualan apa namanya? Investasi ekuitas. Nah, di sini equity investment. Di sini kita lihat ada 3.000, tapi di keterangannya itu dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Berarti gini, logikanya itu misalkan kita tulis dulu equity investment. Nah, equity investmentnya itu adalah 3.000 di tahun 2001, 2021. Lalu dijual dengan harga 1.500 di atasnya harga perolehan ini, harga perolehan ya. Ya, harga perolehannya. Berarti di sini itu 3.000 ditambah sebesar 1.500. Nah, ini equity investment sell sebesar 4.500. Nah, inilah namanya gain, keuntungan. Keuntungan itu selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Kita kurangi. Hmm. Hasilnya adalah 1.500. Hasilnya 1.500. Lalu kita masukkan di sini eh, namanya adalah gain on sale of equity investment sebesar tadi 1.500 ya. Karena ini gain tadi seperti yang saya bilang, gain itu mengurangi, jadi ini minus ya. Minus 1.500. Selanjutnya kita akan mencatat piutang. Di sini piutangnya 2021 10.000 ya. Sedangkan di 2022 adalah 12.250, yang mana menghasilkan selisih 2.250, yakni increase atau peningkatan. Jadi kita tuliskan gate increase, maaf, increase in in kok bisa in account receivable sebesar sebesar tadi mana 10.000 12.250 dikurangi 10.000 2.250. Karena ini increase, karena piutangnya meningkat, jadi uang kita itu gak ada pemasukan kasnya, jadi kita kasih minus ya. Ini tambah, maaf saya salah. Nah, nih minus 2.250. Tapi karena ini bruto ya, bruto, jadi kita hitung buat netonya dulu. Jadi ini belum final. Kita hitung yang namanya account receivable supaya neto. Tadi itu yang saya sebutkan adalah brutonya, account receivable. Ini. Kita tuliskan account receivable tadi, account receivable di sini 10.000. Maaf, aduh kepencet. 10.000. Oh, udah. Bentar ya teman-teman. Ini kita tuliskan 10.000.
Nah, untuk neto, tadi itu perhitungannya itu bruto ya teman-teman. Kalau yang benar itu kita hitung netonya. Jadi, account receivable pada tahun 2021 kita kurangi dengan cadangan piutangnya. Nah, cadangan piutang itu kita tulis di sini cadangan piutang. Karena saya lupa bahasa Inggrisnya, jadi kita tulis sini cadangan piutang di tahun 2021 itu menghasilkan sebesar ada cadangan piutangnya mana? Cadangan piutang. Oh ini cadangan kerugian piutang. Hmm, saya kurang nambahin. Cadangan kerugian piutang sebesar di tahun 2021 itu sebesar 4.500. Kita kurangkan di sini, maka piutangnya di sini adalah 5.500 untuk si 2021. Kita mencari di tahun 2022 juga. Sebentar. Ini piutang 2022. 2022 itu 3.000. Lalu eh ini untuk cadangannya ya. Account receivable-nya di 2022 adalah 12.250. Itu belum deh. So, ini kita dolarkan supaya rapi. Nah, ini kita kurangkan. Nah, ini sudah ya, sudah ketemu hasilnya juga. Lalu kita kasih garis bawah. Ini kita hitung ya. Jadi kita kurangkan eh, piutang ini dengan piutang ini seperti ini. Nah, hasilnya adalah minus karena ada peningkatan ya dari 5.500 ke 9.250. Jadi ada peningkatan sebesar 3.750. Karena ini increase dalam piutang itu mengurangi di aktivitas operasinya, di arus kasnya. Jadi kita tulis di sini increase account receivable. Nah, kita buat kita nah. Karena tadi kita sudah menghitung netonya, jadi kita pakai yang neto ya, jangan pakai yang bruto. Saya tadi agak kegocek. 3.750. Lalu setelah itu kita menuliskan yang namanya inventory. Kita lihat di 2021 inventory-nya mana inventory. Lupa saya. Persediaan nah ini di 2021 itu persediaannya 10.000. Di 2022 itu persediaannya adalah 12.000. Jadi di sini ada kenaikan sebesar nah, persediaan itu ada kenaikan. Oh salah, harusnya bahasa Inggris benar. Inventory inventory yang 2021, inventory 2022. Di sini diketahui inventory 2021 adalah 10.000. Di sini jobin sudah 50. Oke. Sini berkurang ya. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Ini dengan hmm, oh salah maaf. Harusnya ini. Nah, karena ini increase dalam inventory, inventory itu kan dibeli dengan cash. Jadi ini minus ya. Kita tulis juga increase in in inventory.
kita bold, jangan lupa karena ini penting, jadi kita bold juga. 12 negatif 2250. Kita input di sini. Kita tuliskan akunnya terlebih dahulu, increase in inventory sebesar 2250, negatif 2250. Nah, sudah. Lalu kita di sini masukkan account payable. Account payable yang mana utang utang kita itu di tahun 2021 4.000 dan di tahun 2022 adalah 5.000. Jadi di sini ada kenaikan ya, kenaikan sebesar 1.000. Tapi kita tulis aja gak apa-apa. Eh, apa namanya? Account payable, account payable, account payable 2021 dan ini account payable 2022. Kita masukkan di sini adalah 4.000. Kelebihan 0. 4.000 di sini 5.000. Kita kurangkan karena gini teman-teman, kalau utang utang meningkat itu kita dapat cash. Jadi ini kalau khusus utang, kalau naik atau increase itu angkanya itu positif bukan negatif. Jadi di sini keterangannya adalah positif in account payable. Nah, tabel tambahkan maka kelihatan uh, increase in account payable sebesar 1.000. Lalu kita jumlahkan ya antara ini akun-akun tadi, kita jumlahkan untuk mengetahui arus kas dalam aktivitas operasi itu berapa gitu, dengan mengurangkan net income dengan total akun-akun ini. Kita sum dulu ini. Nah, di sini negatif ya, lalu kita kurangkan antara si ini dengan ini, ketemu 12.250. Nah, 12.250 ini adalah arus kas yang net net cash flow, arus kas bersih net cash flow dari aktivitas operasi provided by operating activities. Activities. Hmm. Ya, oke. Kita kasih garis bawah. Ini sudah kita kasih condong supaya mudah diketahui. Ini tadi kita sudah mencari aktivitas operasi, sekarang kita mencari aktivitas investasi. Jadi di sini kita ganti dulu. Sama. Investing. Nah, tadi bentar. Kita mencari yang namanya equity investment. Oke, kita mencari soalnya ini ya investasi. Sell of uh, equity equity investment.
PP investment, bentar. Ini sebesar tadi 4.500. Nah, ini kita masukkan, sudah. Ya, kita condongkan dulu ya supaya sama. Oke. Lalu di sini sell of equipment. Equipment itu termasuk investasi. Jadi kita masukkan di sini sell of equipment. Kenapa kayak gitu? Sell of equipment. Tadi equipment di soal diketahui bahwa dijual sebesar 2.500 ya. Tapi di sini kita pakai rumus aja, pakai link buat, soalnya kita sudah menghitung ya di sini berapa tadi, berapa tadi, 2.500 ya, 2.500 ini tapi negatif, kita kasih negatif coba. Nah, positif. Sudah. Lalu kita mencatat yang namanya acceptance of insurance uh, claims of claims. Di sini adalah mana insurance. Nah, ini 37.000 dolar. Kita pakai angka ini. Soalnya di sini di soal 33.000 ditambah dengan 4.000-nya pajak. Jadi kita tulis 37.000 di dalam akun acceptance of insurance claims. Lalu kita tambahkan lagi purchase of equipment. Karena di sini di keterangan tambahan itu ada pembelian peralatan. Nah, ini tuh pembelian peralatan itu ada rumusnya juga, teman-teman. Sebentar. Kita taruh sampingnya aja ya supaya cukup kasih itu. Hmm. Oke. Mana? Oke. Equipment. 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 Nah, equipment. Kita lihat equipmentnya di sini adalah di neracanya itu mana peralatan ini, 20.000 dengan 40.000. Nah, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu saldo awal, saldo awal. Ini rumus awalnya ya, teman-teman. Saldo awal dikurangi dengan peralatan yang dijual ditambah dengan peralatan yang dibeli menghasilkan totalnya, total akhirnya di tahun 2022. Jadi kita tulis langsung aja ya 40.000. 40.000. Nah, saldo awalnya itu diketahui kalau saldo awalnya itu peralatan 20.000. Oh ya, belum dirubah ya. Nanti aja 20.000. Ini 20.000 order. Lalu dikurangi dengan peralatan yang dijual. Peralatan yang dijual itu sebesar tadi di informasinya adalah 11.000. 11.000. Oke. Lalu ditambah X ya, peralatan yang dibeli. Itu sebesar menghasilkan sebesar 40.000 di sini. 40.000, 40.000. Iya, 40.000. 40.000, oke. Kita taruh tengah dulu yang seperti ini.
Kita jadikan dolar. Nah, dolar. Nah, 20.000 dikurangkan dengan 11.000. Berarti ini dikurangi dengan ini, hasilnya adalah 9.000. Lalu ditambah X, soalnya belum diketahui, mungkin X, langsung proses ini. Lalu di sini kita copy juga, menghasilkan sebesar 40.000. Nah, untuk mencari X-nya itu adalah dengan cara X, sebentar, X gini aja. Nah, di ini juga kayak gini. Yuk, gini. Nah, ini 40.000. Ini karena positif, pindah ruas menjadi negatif ya. Negatif 9.000. Lalu X-nya adalah berapa bisa? 40.000 dikurangi 9.000. Nah, 31.000. X-nya tadi peralatan yang dibeli tadi itu sebesar 31.000. Lalu ada perhitungan lagi selanjutnya. Ini ada keterangan 16.000. Jadi kita harus menguranginya. Kita mau lihat cashnya itu berapa. Jadi 31.000 ini kita kurangi dengan yang namanya 16.000. Ini ini kita tembusnya, ini kita jadikan dolar. Hasilnya adalah 16. Nah, 15.000. 15.000 ini akan diinput ke sini teman-teman. Nah, sudah 15.000. Lalu kita akan mencari totalnya ya. Totalnya seharusnya sudah sih. Apakah ada lagi ya? Oh iya, baru ingat kalau pembelian itu negatif ya teman. Soalnya mengurangi cash. Nah, kita totalkan di sini, kita totalkan menghasilkan sang apa ya? Nah, ini menghasilkan 29.000 dolar. 29.000 dolar ini yang dinamakan uh, net cash net cash profit by investing, karena ini investing activities. Ingat kalau ini positif itu profit, tapi kalau ini negatif itu namanya use. Karena ini positif jadi ini tulisnya profit. Lalu kita masuk ke aktivitas pendanaan. Oke, bentar. Kita copy ini, kita tuliskan funding. Nah, di funding ini tentang pendanaan ya. Ini ada pembayaran dividen sebesar 5.000. Pembayaran dividen sebesar 5.000. Jadi kita tulis di sini adalah payment dividend. Payment dividend sebesar pakai D. Payment dividend sebesar 5.000. Lalu ada pembayaran ini wesel bayar jangka pendek. Nah, kenapa kok ada? Karena ini di tahun 2021 ke 2022 itu mengalami penurunan sebesar 3.000
mengalami penurunan sebesar 1.000 sehingga di tahun 2022 itu saldo wesel jangka pendeknya itu 3.000. Jadi kita tulis payment of short term. Kita condongkan dulu biar sama kayak yang di atasnya. Ini sebesar 1.000. Oh iya maaf, harusnya ini negatif ya karena pembayaran. Saya lupa mengganti. Ini pembayaran. Nah, kita sum menghasilkan negatif 6.000, minus 6.000 dolar. Nah, minus 6.000 dolar ini itu kita namakan net net cash flow use 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 by funding activities. Itu ya. Oke. Nah, kita totalkan ini dari 3 aktivitas ini, dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kita totalkan. Ya, kita totalkan. Ini kita plus. Ini kita plus juga. Ini. Menghasilkan 35.250. Nah, 3.000 sebentar. Sepertinya ini ada kesalahan ya. Oh ini 2.000. Ini harusnya 2.000 teman-teman. Soalnya nggak sama ya. Sehingga 2.000 ya. Oh iya, saya salah nulis. Persediaan itu, oh ini, karena ini saya kebacanya piutang sebentar. 12.000. Nah, ketukar saldonya. Jadi saldo piutang tadi saya masukkan ke inventory. Harusnya 12.000 malah ketulis 12.250. Nah, ini sudah benar. Nah, ini 35.500 itu adalah kenaikan kasnya. Ya, benar, kenaikan kasnya. 3.500. Ini kalau dikurangkan berapa sih 5.800? Kenapa saya bilang kenaikan kasnya? Karena ini itu selisih kas 2022 dengan 2021. Kalau nggak percaya bisa dibandingkan ini kan 58.500 ya. 58.500 kita kurangkan dengan 23.000. Ini sama. Jadi 35.500 dolar ini adalah kenaikan kas di tahun 2022. Kita tulis yang namanya net increase di sini. Net increase cash. Kenaikan bersih pada cash. Lalu bawahnya adalah cash 2021. Untuk kita pastikan ya, kalau udah benar apa belum, cash 2021 ini sebesar 23.000. Ya, 23.000. Nah, untuk cash 2022 ini adalah hasil penjumlahan dari kenaikan bersih kasnya dengan kas tahun 2021. Kita jumlahkan. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah sama ya, teman-teman. Ini kita bold aja. Jangan di bold. Di garis bawahi dua. Garis bawah dua. Kita lihat apakah sama. Cash 2000 cash 2021 23.000 sama 23.000. Cash 2022 itu sama dengan ini. Sama dengan pada neracanya yang diketahui di Grafika Corp. Jadi pada neraca akun kas
tahun 2022 itu di sini di soal itu keterangannya 58.500 dan hasil perhitungan saya juga sama 58.500 gitu. Eh, untuk nomor satu mungkin sudah ya, tapi saya rapikan dulu. Saya izin rapikan. Bentar ini bagaimana? Saya rapikan ini outside, nah outside, outside, lalu ini juga sudah ketemu. Ini untuk eh, laporan arus kas dengan metode tidak langsung dari Gratika Corp di tahun periode 2022 dan ini di sampingnya adalah perhitungan pembantunya atau perhitungan tambahannya gitu. Kita rapikan ya, supaya enak dilihat. Lalu kita masuk ke soal kedua tentang apa tadi, akuntansi error ya. Oke, akuntansi error dari perusahaan Caki Group. Kita membuat yang namanya, ini ada 4 kejadian ya, atau 4 ya 4 situasi nih. Kita kasih nomor aja biar rapi mungkin. Nomor satu sesuai ini ya, nomor satu. Nah, nomor satu di sini Saki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Nah, ini Caki ini lupa atau tidak melakukan akrual atas komisi penjualannya yang masih harus dibayar atau utang komisi lah hitungannya. Jadi jurnalnya itu ada ada dua sebenarnya, ada dua. Jadi saya tulis dua-duanya. Retained earnings karena mempengaruhi laba ditahan. Jadi kita tulis retained earning terlebih dahulu, lalu sales commission expense, lalu sales commission payable, payable, payable. Lalu ini juga sama. Kita coba sini. Nah, kita melakukan akrual utang komisi penjualan. Nah, di sini debitnya itu ada dua akun, ini debitnya, lalu ini kreditnya. Karena kredit kita condongkan 2 kali supaya rapi. Terus ini kita dolarkan, dolar, dolar, dolar. Lalu, ya udah dolar. Nah, di sini return earningnya adalah 6.500.000, bukan dolar, ini yuan. Sebentar, saya ganti yuan Chinese. Oke. Di sini return earning 6.500.000 karena kita melihat bahwa yang masa lampau yang mempengaruhi laba ditahan itu adalah yang di sini Desember 31 2021 6.500.000 ini. Oke, makanya kita tulis di sini return earning sebesar 6.500.000. Lalu commission expense di tahun ini di 2022 itu 5.500.000. Kita tulis 5.500.000. Nah, di sini juga payable-nya adalah 5.500.000. Karena ini sudah mengurangi return earning, maka kita juga harus mengurangi return expense, sales commission expense sebesar ini juga 6.500.000. Nah, ini jurnal alternatif pertama. Ada lagi jurnalnya itu dengan cara nih sama aja sebenarnya, cuman lebih singkat. Retain earnings
sama return earnings tadi itu 6.500.000. Lalu sales commission payable. Commission payable. Di bawahnya sales commission expense. Expense. Nah, sebentar, ini sudah. Ini kasih condong karena kredit. Nah, kalau diperhatikan, ini kan sales commission expense-nya adalah 5.500.000 di debit. Sedangkan di kreditnya sales commission expense-nya adalah 6.500. Kalau buat simpelnya itu karena ini lebih besar di kreditnya, maka kita catat di kredit. Maaf, di sini. Kredit. Nah, selisihnya yang dicatat di sini adalah selisihnya. Nah, antara 6.500.000 dikurangi dengan 5.500.000. Lalu untuk sales commission payable-nya itu adalah sama 5.500.000 ini. Kita tulis 5.500.000. Kurang. Nah, ini. Jadi nomor satu itu menurut saya itu ada dua jurnal. Jurnal utama bisa dijadikan jurnal utama atau ada jurnal alternatifnya lagi. Ini jurnal yang pertama dan ini jurnal yang kedua. Ini jurnal pertama, ini jurnal yang kedua. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentang sebentar. Ini kita tarik aja supaya rapi ke tengah. Nah, nomor 2 itu tentang sebentar, tentang kesalahan pencatatan persediaan. Kesalahan prosedur pencatatan persediaan. Di sini ada data 3 tahun terakhir ya. 3 tahun di 2020, 2021 dan tahun sekarang 2022. Nah, di sini ada keterangan bahwa di 2020 itu understate si inventorinya sebesar 26 juta yuan. Lalu di 2021 itu understate juga sebesar 29 juta yuan. Lalu di 2022 itu diketahui bahwa persediaan itu overstate sebesar 16.700.000 yuan. Nah, untuk penjurnalannya ini adalah yang pertama kita bisa mencatat penjurnalan di 26 juta ini inventory. Lalu karena understate ya, jadi inventorinya ditaruh di debit karena untuk menambah supaya balance, supaya kembali ke saldo normalnya inventory, lalu menambah return earnings ini return earning di kredit sebesar 26 juta. Ini juga 26 juta. Ini kita contohkan. Lalu nextnya adalah di tahun 2021 itu jangan dicatat 29 juta, tapi dicatat selisihnya. Soalnya di 29 juta ini adalah total dari 2020 tadi yang understate sebesar 26 juta ditambah dengan understate-nya lagi. Nah, di sini karena sama ya, understate, jadi saya pakai akun yang sama juga dari atasnya ini. Ini sama dengan 29 juta yuan dikurangi dengan ini menghasilkan 3 juta yuan. Nah, return earningnya juga 3 juta. Oke. Selanjutnya adalah mencatat HPP atau cost of goods sold. Karena kenapa? Karena di sini overstate sebesar 16.700.000. Jadi 16.700.000 yuan. Jadi di sini untuk mengurangi overstate itu kita harus
membalikkan akun ini inventory, karena yang dikurangi inventory kan. Jadi inventory itu kan kalau menambah di debit, kalau mengurangi itu di kredit. Jadi di sini kita tuliskan inventory di kredit. Lalu selain mengurangi inventory itu juga mengurangi cost of goods sold. Cost of goods, bukan mengurangi sih. Ya pokoknya di debit ini cost of goods sold. Soalnya itu pasangannya sebesar, ya ya sama lah, mengurangi 16.700.000, 16.700.000, ini 16.700.000 juga. Nah, oh iya belum ya, kita kasih. Nah, ini mencatat kesalahan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan. Nah, benar, kesalahan. Nah, untuk jurnal pada kasus kedua itu seperti ini. Inventory pada retain earning sebesar 26 juta, inventory pada retain earning juga sebesar 3 juta, cost of goods sold pada inventory sebesar 16.700.000 yuan. Ini bisa sebenarnya bisa dipersingkat atau disederhanakan, cuman nggak apa-apa, saya lebih memilih untuk dipisah ini karena lebih mudah ya untuk dilihat, mudah untuk dipahami menurut saya. Selanjutnya adalah kasus di nomor 3. Nomor 3 ini adalah mengubah metode penyusutan atas peralatan kantor ya. Peralatan kantor sebesar, dari double decline menjadi garis lurus. Oke, kita kasih di mana ya? Di sampingnya aja. Eh, Perhitungan pembantu. Di sini kita tulis nomor 3 aja ya, soalnya yang di sini foto perhitungan adalah nomor 3. Nomor 3 itu harga perolehan awalnya adalah 100.000. Harga perolehan awal sebesar 100.000, 100 juta, 100 juta. 100 juta. Oke, udah. Lalu dibeli peralatannya itu di Januari 2020. Harga perolehan awal kita kasih kurang aja biar tahu bahwa belinya itu di 2020. Lalu nextnya itu adalah manfaatnya. Oh ya, manfaat, masa manfaat, masa manfaat itu sebesar 10 tahun. 10 tahun. Oke. Masa manfaat sebesar 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Karena nilai residunya nol, jadi saya tidak tulis di sini nilai residunya. Atau nggak apa-apa sih kita tulis aja supaya tahu lebih enak ya. Hmm. Nah, lalu diketahui apa lagi itu? Sebentar. Peralatan tersebut tidak itu. Oke, karena ini yang berjalan adalah tahun 2022 ya kalau dilihat-lihat. Jadi di sini keterangannya adalah beban penyusutan itu sudah tercatat ya, sebelum 2022 itu sudah tercatat sebesar 36 juta. Jadi kita tulis di sini, oh, kita tulis di sini, kita tulis di sini kalau 100 juta 100 juta ini sudah dikurangi dengan
36 juta. 36 juta yuan. Oke. Yang hasilnya adalah 64 juta. Nah, 64 juta ini adalah book value. Lumayan ya cara nulisnya. Tapi nanti coba coba kita tulis di sini aja ya. Kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nah, udah. Lalu kita ini. Nah, ini kita tulis book value. Nah, book value di tahun 2022 awal itu adalah 64 juta. Lalu di sini itu karena tiba-tiba memutuskan untuk mengubah penyusutannya dari menurun ganda menjadi garis lurus, maka kita pakai yang di sini aja. Dan oh iya, kan kita tadi belinya di 2020 ya. Terus di 2022 awal itu hitungannya udah terpakai 2 tahun. Berarti sisa masa manfaatnya itu adalah, kita kasih ini, sisa manfaatnya adalah 10 dikurangi, maaf, 10 dikurangi 2. Kita taruh tengah, eh, ini dikurangi 2. Nah, 8 tahun. Jadi di sini sisa 8 tahun untuk sisa manfaatnya. Sisa manfaatnya 8 tahun. Jadi karena ini menggunakan garis lurus sendiri itu caranya seperti ini. Metode garis lurus. Ini book value-nya adalah 64 juta ya. 64 juta kita bagi dengan hmm, kita bagi dengan masa manfaatnya yang tersisa, sisa manfaatnya maaf, sisa manfaatnya adalah 8 tahun. Lalu kita kasihkan, kita hitung. Dari sini kita tahu kalau penyusutan per tahunnya setelah perubahan metode itu adalah, sebentar, adalah, itu nggak bisa. Ini dibagi dengan ini. Jadi book value dibagi dengan sisa manfaatnya sebesar 8 tahun itu menemukan 8 juta. 8 juta. Jadi untuk penyusutan penyusutan per tahunnya setelah perubahan itu adalah 8 juta. Jadi kita menuliskan, kalau kalau di soal itu kita menuliskan, kalau sesuai soal ya. Eh apa ini? 8 juta. Oke, oke kita buat depreciation. Depresiasi. Maaf pakai bahasa Indo keterangan, tapi nggak apa-apa, apanya bahasa Inggris. Depresiasi sebesar 8 juta. Tapi jangan jangan ditulis terlebih dahulu. Oh iya, saya baru baru ingat. Soalnya di sini itu eh, ini kan seharusnya ditulis 8 juta ya. Tapi seharusnya 8 juta. Tapi yang ditulis si Caki itu di tahun 2022 itu adalah 12.800.000. Jadi kita tulis dulu ini gimana ya? Penyusutan, oke, depreciation expense yang telah tercatat di tahun 2022. Ini sebesar sebentar, besar berapa tadi? 12.800.000 ya.
12.800.000 mana yuan yuan oke ini selisihnya jadi kita pakai selisihnya karena ini kelebihan selisihnya sebentar ini 12.800.000 ini kita 12.800.000 ya 12.800.000 kita kurangi dengan 8 juta yang di sini menghasilkan sebesar sebentar 4.800.000. Nah, di sini itu di kasus ketiga itu Caki itu overstep atau kelebihan pencatatan atas depresiasi yang seharusnya itu 8 juta, tetapi Caki itu menuliskan bahwa depresiasinya yang telah tercatat itu 12.800.000. Nah, di sini kita cap sebagai kelebihan pencatatan. Nah, kelebihan pencatatan itu untuk depresiasi itu akunnya dibalik. Kalau menambah itu kan depresiasi expense itu di debit. Sedangkan kalau mengurangi untuk overstep ini itu di debit di kredit untuk expense-nya. Jadi kita menuliskan seperti ini. Ini kita tulis dulu accumulated depreciation pada peralatan ya equipment. Ini depreciation expense. Saya tambahin equipment juga ya. Karena ini kasusnya equipment. Jadi saya pakai ini. Nah, ya. Untuk akunnya sendiri itu pakai ini accumulated depreciation equipment pada depreciation expense sebesar ini yang telah kita perhitungan tadi sebesar 4.800.000 ini juga sama 4.800.000. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu kita lihat ke apa ini nomor 4 ini sebentar. Mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Oh, mengubah metode pencatatan. Nanti saya koreksi lagi. Maksudnya saya apa namanya? Saya rapikan lagi. Saya kalau fokus ke 4 dulu. Jadi di nomor 4 ini membahas tentang perubahan metode, perubahan perubahan metode pemulihan biaya cost recovery basis to percentage of completion basis. Kita catat nomor 4 terlebih dahulu. Di mana ya? Di sini kali ya. Ya, perhitungan tambahannya di sini. Di 3 ini. Udah, lalu ini saya catat dulu ya data yang di sini supaya lebih enak dilihatnya. Ini pre-tax income ya katanya. Pre-tax income. Ini kita tulis persen tax of completion. Ini di sini adalah cost recovery. Ini prior
itu 2022 dan ini adalah 2022. Oke, terus ini pada hmm, ke bikin tabel salinan dari sini adalah 150 juta yuan 105 atau satu atau sama ya, ya, sama. Di sini 60 juta kurang 20 juta. Nah, di sini itu untuk mencari construction in progress karena ini kan eh, diketahui itu bahwa di keterangan kasusnya itu di awal tahun 2022 itu baru merubah metodenya. Jadi dari metode persentase dari metode cost recovery sebentar. Ya, metode bukan tak sebentar ini metode. Nah ya, jadi eh, di awal tahun 2022 itu Caki itu merubah metode metodenya dari yang awalnya itu metode pemulihan biaya cost recovery basis menjadi berubah menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis. Nah, di sini karena dirubahnya di tahun 2022, maka yang terpengaruh adalah di sini yang prior 2022 150.000 ini. Nah, untuk menghitungnya itu kita kurangkan aja. Kita kurangkan dengan yang cost recovery. Nah, ini 45 juta ini. Nah, 45 juta ini masuk ke akun construction sebentar gimana ya? Construction in progress. Kebalik ya sebenarnya. X kita terusin aja. Ini kita ini. Nah, construction in progress-nya adalah 8 juta. Construction in progress-nya 8 juta, jadi kita tulis di sini bahwa construction progress-nya adalah 45 juta yuan. Nah, eh, untuk penjurnalan nomor 4 ini itu memperhatikan soalnya di sini memperhatikan pajak ya, tarif pajak penghasilan. Ini mari kita lihat di instruksinya untuk nah ini buku masih terbuka, ini masih terbuka dan buku terbuka di tahun 2022. Jadi bukunya itu masih terbuka di tahun 2022 dan tarif penghasilan pajaknya itu 40%. Nah, ini di sini dampak pajak tahun-tahun itu sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Jadi pada butir 4 ini mempertimbangkan pajak. Nah, pajaknya itu pajak terutangnya tangguhannya itu sebesar sebentar saya tulis akunnya terlebih dahulu sebesar 40%. Nah, ketemunya adalah 18 juta. Lebih. Nah, udah. Nah, untuk di sininya adalah return earning. Kita menambahkan return earning
Karena kenapa? Karena di cost recovery ini pre-tax income-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan percentage of completion sebesar 45 juta tadi. Jadi return earning-nya adalah selisih dari construction in progress dengan salah maaf dengan pajak. Nah, eh, ini untuk construction in progress-nya 45 juta sesuai perhitungan tadi, deferred tax liability-nya 18 juta, retain earning-nya 27 juta yuan gitu. Saya izin merapikan ya, maksudnya memberikan kayak garis-garis gitu seperti jurnal. Kita baru outside. Nah, untuk jurnalnya seperti ini di tahun 2022. Oh ya, kita berikan apa namanya, insert, bentar, insert juga. Kita berikan judul jurnal yang perlu dibikin, dibuat oleh Caki ya namanya. Terus Caki Group, oleh Caki Group di tahun 2022. Hmm, ada jam. Bisa. Kok gini? Enggak. Saya mau menghapus yang namanya furniture ini kita hapus. Kita pertahankan. Jadi jurnal yang perlu dibuat oleh Caki Group di tahun 2022 itu pada kasus pertama, saya ulas kembali. Jadi di kasus pertama itu ada dua jurnal yang bisa dibuat oleh Caki. Yang pertama seperti retain earning sebesar 6.500 yuan. Yang kedua sales commission expense sebesar 5.500 pada sales commission payable sebesar 5.500 dan sales commission expense sebesar 6.500 yuan. Dan untuk jurnal yang kedua lebih ringkasnya itu retain earning sebesar 6.500.000 pada sales commission payable sebesar 5.500 dan sales commission expense sebesar 1 juta. Gitu. Untuk kasus yang kedua tentang kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan itu jurnalnya adalah inventory pada retain earning sebesar 26 juta, lalu inventory pada retain earning lagi sebesar 3 juta untuk tahun 2021 ini. Lalu selanjutnya adalah cost of goods sold sebesar 16 juta 700 pada inventory sebesar 16 juta 700 ribu. Untuk kasus ketiga itu tentang depresiasi. Perubahan metode depresiasi. Nah, jurnalnya adalah accumulated depreciation equipment sebesar pada depreciation expense equipment sebesar 4.800.000 yuan. Untuk kasus yang keempat tentang perubahan metode cost recovery basis to percentage of completion basis itu jurnalnya adalah contraction in progress sebesar 45 juta pada deferred tax liability sebesar 18 juta dan retain earning sebesar 27 juta yuan, 27 juta ribu yuan. Nah, untuk perhitungan pembantunya ini ada ya di sini tertera.
Sebentar, kita rapikan dulu. Nah, untuk perhitungan pembantunya dalam menjurnalnya itu seperti ini ya. Ada tertera di sini. Oke. Eh, Sekian dari saya. Saya sudah melaksanakan perbaikan nilai dengan cara mengerjakan dua soal. Satu soal tentang laporan arus kas metode tidak langsung dan satu soal lagi tentang eh, apa namanya akuntansi error. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih juga kepada Bu Selma dan Bu Nanda telah memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai kepada kami, kepada saya juga. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.